Kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, jilid 1, bab yang ketiga di Tauhid Uluhiyah. Kita masih membahas syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Dari ketujuh syarat yang dirumuskan oleh para ulama, kita sudah sampaikan pertama, ilmu, mengetahui la ilaha illallah secara paripurna. Yang kedua, yakin dengan isi kandungan daripada la ilaha illallah. La syakka fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang ketiga, qabul, menerima konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh kepada konsekuensi kandungan daripada la ilaha illallah. Yang kelima, 15 hari yang lalu baru kita bahas, sidq, jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, sekarang masuk kepada syarat yang keenam. Syarat yang keenam ini adalah ikhlas. Ya. Syarat yang keenam, ikhlas. Ikhlas artinya bersih, steril dari lumpur-lumpur syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Adapun dalil-dalil banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, jadi ikhlas ini membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak bermaksud untuk mendapatkan isi dunia. Apakah itu sum'ah, termasuk juga riya, yang merupakan virus yang akan menghancurkan keikhlasan kita. Di kitab kita ini, dalil yang diturunkan hanya satu, yaitu hadis dari Itban bin Malik. Ya. Nah, sebelum kita ke hadis Itban bin Malik, terlebih dahulu kita ke Az-Zumar. Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Ya, Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Al-Quran itu isinya kebenaran. Tidak satu pun kebatilan yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya kebenaran, semuanya al-haqq. Nah, maka dari itu, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Nah, ini pelajaran kita. Maka sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tulus ikhlas artinya bersih. Tulus ikhlas artinya steril. Tidak satu pun ada lumpur-lumpur syirik.
debu-debu kesyirikan. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah lah agama yang lurus. Hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik. Agama yang steril dari debu-debu kesyirikan tadi. Mafhum mukhalafahnya atau pengertian sebaliknya, kalau cara beragama kita masih ada debu-debu kesyirikan, lumpur-lumpur kesyirikan, maka Allah tidak sudi menerimanya. Allah hanya akan menerima agama yang khalis, agama yang bersih. Ini dalil yang pertama. Ya. Jadi ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik, agama yang bersih, ya, yang tidak ada debunya, yang tidak ada lumpurnya. Selanjutnya kita ke Al-Bayyinah, surah yang ke-98 ayat 5. Al-Bayyinah surah yang ke-98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidaklah diperintah, mereka tidaklah disuruh menyembah Allah kecuali dengan ikhlas mentaatinya semata. Dengan ikhlas, dengan bersih, ya, mentaatinya semata. Nah, ini dalil yang kedua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidaklah diperintah melainkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan ikhlas mentaatinya, bersih dari debu-debu syirik, steril daripada lumpur-lumpur syirik. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ikhlas itu tidak segampang mengucapkan, ya. Implementasinya berat. Walaupun kita sudah lama ngaji, tidak jaminan kita akan bersih ibadah kita. Kenapa? Karena virus ada di sekeliling kita. Virus itu kita tidak nampak, kita tidak nyangka, sangat halus. Nah, virus itu menurut hadis Itban bin Malik, riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a Allahu bih." Barang siapa yang sum'ah. Nah, virus yang pertama, sum'ah. Apa itu sum'ah? Memperdengar-dengarkan, mengekspos, ya, kebaikannya, amalnya kepada orang lain. Samma'allahu bih. Maka Allah juga akan mengekspos aibnya, kejelekannya kepada orang lain. Tuah dicari, cilako nan datang. Ya. Kita ini mau popularitas ini, ya. Kata orang Batak, angkat telur, ngambil muka, pencitraan. Maka kita menceritakan kesolehan kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Secara langsung kita saja yang bercerita. Kadang udah lama nggak ketemu, lalu ketemu. Wah, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Udah berubah sekarang? Iya. Saya sejak kepala 6 ini sudah berubah total. Kalau malam udah jam 2 itu nggak tidur lagi itu. Ngapain? Nonton bola? Enggak, tahajud. Orang nggak nanya. Ya. Tahajud sampai pagi, baca Quran one day one juz. Cerita sendiri, menceritakan kesolehannya kepada orang lain. Itu namanya sum'ah. Ujungnya apa? Supaya orang berdecak kagum. Udah soleh bapak ini sekarang ya. Nah, kalau orang sudah berdecak kagum, nah, tidak bisa dipungkiri, hidung ini mekar. Ya, hidung ini mekar. Itu virus. Virus yang akan mengancam keikhlasan kita. Maka pandai-pandailah menyembunyikan kesolehannya kepada orang banyak. Ya, walaupun kita bangun di tengah malam, nggak usah diceritakan ke orang. Nggak usah bikin pula WA. Ya, bangun tahajud. Bentuk kayak kita aja yang tahajud, orang nggak tahajud kali ya. Nah, itu namanya sum'ah. Yang kedua, wa may yura'i. Barang siapa yang ria, ya, maka ria itu adalah memperlihatkan, mempamerkan kesolehannya kepada orang lain, maka Allah pun akan mempamerkan aibnya, kejelekannya kepada orang lain di hari kiamat. Nah, ini yang kita katakan tadi, pencitraan tujuannya, tapi ternyata yang hasilnya bukanlah itu, jauh panggang daripada api. Nah, itulah sebabnya ibadah apapun kita disuruh merahasiakan. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Supaya tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa berzikir itu bisirri wa dunal jahri? Supaya tidak kedengaran oleh orang lain. Orang bertasbih, kita bertasbih, orang juga bertasbih kok. Kita bertahlil, orang juga bertahlil, bukan kita saja yang bertahlil. Tapi kenapa orang bertahlil tidak kedengaran, kita bertahlil mengeraskan suara, untuk apa? Mengundang decak kagum dari orang lain. Ini nama sum'ah. Kenapa berzikir? Nabi mencontohkan menghitung dengan ruas jari sebelah kanan supaya orang tidak lihat, ditutup. Seakan-akan kita tidak berzikir, tapi jari kita bergerak menghitung zikir. Nah, manusia yang muncullah bisikan syaitan, kalau kayak begitu berzikir orang nggak tahu kamu rajin berzikir. Nah, mulailah berkreasi dan berinovasi. Bila perlu pinjam kalung Shaolin, subhanallah, subhanallah, supaya orang lihat. Ini tujuannya, untuk memamerkan bahwa kita menghitung zikir. Atau yang dari Jepang itu ceklek, ceklek, ceklek. Dilihat oleh orang, didengar oleh orang, awas. Keikhlasannya bisa terancam. Ini virus, ya, virus ria dan sum'ah, sum'ah dan ria. Hati-hati. Jadi ikhlas tidak segampang mengucapkannya, implementasinya jauh sangat berat. Hati-hatilah dengan dua virus ini. Untuk memotivasi kita supaya kita lebih bersemangat, lebih terpicu dan terpacu supaya ikhlas. Nah, kita sampaikan ada 3 faedah daripada keikhlasan ini. Ada 3 faedah. Sengaja enggak kita bikin nomornya, takut rancu dengan ini nanti, ya. Jadi ABC saja, silahkan dibuat nomornya. 1, ikhlas itu
mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di hari kiamat. Syafaat itu ada dua. Ada namanya syafaat yang biasa saja, syafaat yang umum. Yang dari Nabi ini namanya syafaat uzma. Di mahsyar nanti, ketika itu kegalauan sangat memuncak. Dataran yang datar, tidak tentu arah, mana yang utara, mana yang selatan, mana yang timur, mana yang barat. Tidak ada air untuk minum, tidak ada pohon tempat berlindung. Sementara matahari didekatkan beberapa mil saja, sehingga suhu ketika itu memuncak, melebihi suhu di dunia. Apa yang terjadi? Keringat bercucuran. Keringat bukan hanya membasahi tubuh, tapi membuat banjir. Ada yang keringatnya membanjir sampai ke dengkulnya. Ada yang keringatnya membanjir sampai ke dadanya. Ada yang keringatnya membanjir sampai ke telinganya, kelalap dengan keringatnya sendiri. Nah, ketika itulah galau. Mau kemana kita ini? Galau, gak tentu arah. Maka ketika itu orang berduyun-duyun menemui ayahanda Adam alaihissalam. Wahai ayahanda, Anda adalah bapak kami bersama. Berikanlah pertolongan kepada kami. Mau diapakan kami ini? Mau dibawa kemana kita ini? Ternyata ayahanda Adam berlepas tangan, berlepas diri. Waduh, dosa saya juga banyak. Dilarang makan buah, dilarang mendekati pohon, malah saya lalap itu buah pohon itu. Entah diampuni oleh Allah, entah tidak. Pergilah kepada Nuh. Nuh itu Rasul yang pertama. Lalu orang berduyun-duyun kepada Nuh. Wahai Nuh, Anda adalah Rasul pertama, tolonglah kami. Mau kemana kami ini? Nuh juga berlepas tangan, dosa saya juga banyak. Pergilah kepada Ibrahim. Lalu berduyun-duyun lagi kepada Ibrahim. Minta lagi kepada Ibrahim. Ibrahim juga berlepas tangan. Pergilah ke Musa, terus ke bawah, pergilah ke Isa. Termasuk Nabi Isa juga berlepas tangan. Pergilah kepada Muhammad. Muhammad itu adalah Habibullah, Khalilullah. Nah, ketika itulah orang bersama-sama meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sujud di bawah arasy. Sujud di bawah arasy. Nah, ketika itulah Allah perintahkan kepada Jibril, temui Muhammad. Bangkitlah dari sujudmu. Mintalah apa yang kau minta, pasti diberi. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah supaya memberikan syafaat kepada kita. Nah, ini yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Itu hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Qultu ya Rasulullah. Aku tanyakan kepada Rasul, ya Rasul, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Ternyata gayung tidak langsung disambut, kata tidak langsung dijawab. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadithi ahadun aula minka lamma ra'aitu min harsika 'alal hadits. Saya sudah tahu wahai Abu Hurairah, tidak akan ada yang mendahuluimu bertanya tentang hadis ini. Kenapa? Karena antusiasmu terhadap hadis. Wah, Masya Allah. Ini kelebihan Abu
Hurairah. Ternyata para sahabat itu plus minus. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangan Abu Hurairah telat masuk Islam dibanding sahabat-sahabat yang lain. Kelebihannya beliau antusias dengan hadis. Sehingga lihat di Al-Bukhari, lihat di Muslim, lihat di Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, rata-rata an Abi Hurairah, mayoritas hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa ini kita angkat? Saudara-saudara, orang-orang Syiah selalu memojokkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini tidak ghibah ya. Ini bukan ghibah, tapi membongkar kebusukan dari Syiah. Syiah selalu menghancurkan kredibilitas daripada Abu Hurairah. Kita masih terngiang di telinga kita apa kata Kang Jalaluddin Rahmat? Tahu? Nah, itu tokoh Syiah di Bandung. Apa kata Kang Jalal dalam videonya? Tahu apa Abu Hurairah? Masuk Islamnya kan kemarin sore. Lebih tahulah Imam Ali. Imam Ali masuk Islamnya dari kecil, beliau sahabat Nabi, beliau sepupu Nabi, beliau menantu Nabi, kurang apa lagi? Abu Hurairah kecil, masuk Islamnya baru kemarin sore. Begitu dia menghancurkan ya kredibilitas daripada Abu Hurairah. Ternyata Nabi sudah menjawab. Ternyata Abu Hurairah walaupun telat masuk Islam, tapi antusiasnya terhadap hadis sangat luar biasa. Apa tujuan Syiah menghantam Abu Hurairah? Supaya Ahlus Sunnah juga ikut tidak percaya kepada Abu Hurairah. Ketika kepercayaan kepada Abu Hurairah sudah berkurang, terjadilah kekosongan dalam hadis Nabi. Ketika terjadi kekosongan, maka akan diisi oleh mereka dengan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, gacoan mereka. Di antaranya apa? Khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifahku sepeninggalku nanti, penggantiku nanti adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar perampok, Umar pencoleng, Utsman maling. Enggak benar itu. Khalifah yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Ini hadis gacoan Syiah. Nah, nama Abu Hurairah kita pulihkan. Ya, Nabi sendiri yang mengatakan bahwa Abu Hurairah walaupun telat masuk Islam dibandingkan sahabat yang lain, tapi beliau antusias terhadap hadis. Beliau tidak sempat memikirkan rumah, sering tidur di masjid, ikut Rasul kemanapun pergi. Itulah sebabnya kitab-kitab hadis mayoritas ya diduduki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah an Abi Hurairah. Nah, setelah menyatakan itu, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa kata Nabi? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsih, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari jiwanya. Ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak mengharapkan decak kagum orang lain, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan apa itu kotak-kotak. Ya, setelah baca la ilaha illallah lalu masing-masing nenteng kotak-kotak pulang, bukan mencari itu la ilaha illallah.
Nah, itu pentingnya keikhlasan. Nah, maka keikhlasan itu akan ditebus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan beliau memberikan syafaatnya kepada kita. Inilah faedah yang pertama, berbahagia mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Faedah yang kedua, mendapatkan pandangan rahmat dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pandangan rahmat dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya hadis dari dua orang sahabat. Memang dari sononya begitu, ya. An rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disebutkan namanya. Namun tidak mengurangi kesahihan hadis ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan biha wajh Allah, musaddiqan biha lisanuh wa qalbuh, illa futiqas lahu abwabus sama fataqan hatta yanzura rabbu ila qailiha min ahli dunya, wa haqqa li 'abdi idza nazara Allahu ilai an yu'tiyahu su'alah." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan biha wajh Allah, musaddiqan biha lisanuh, dengan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam dan dibenarkan oleh lidahnya, illa futiqat lahu abwabus sama, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Untuk apa? Hatta yanzura rabbu ila qailiha, sehingga Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada siapa yang mengucapkannya itu, min ahli dunya, dari ahli dunia. Wa huqqa li 'abdin idza nazara Allahu ilai ay yu'tiyahu su'alah, dan hak bagi seorang hamba yang mengucapkan itu dan mendapatkan pandangan langsung dari langit adalah yu'tiyahu su'alah, diberikan permintaannya, diijabah doanya. Masya Allah. Orang yang tidak suka pencitraan, tidak terkenal di penduduk bumi, tapi terkenal di penduduk langit. Tidak populer di atas bumi, tapi sangat populer di atas langit. Allah langsung memandang. Ada dua faedah dari hadis yang mulia ini. Pertama itu tadi, keikhlasan membuka pintu-pintu langit, sehingga Allah melihatnya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, yang itu mengakibatkan doanya diijabah, permintaannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan betul Allah itu fis sama,
bukan fi kulli makan yang diceritakan orang-orang di luar sana. Mereka tidak percaya Allah istiwa di arasy. Maka percaya Allah itu fi kulli makan, Allah itu ada di mana-mana, kata mereka. Nah, jadi di samping banyak ayat mengatakan Allah istiwa di arasy, hadis ini juga mengucapkan bahwa Allah memandang kepada penduduk bumi yang mengucapkan la ilaha illallah itu tadi. Ini faedah luar biasa. Kalau kita bisa menjaga keikhlasan kita, ternyata aras pun bergoncang dengan kita membaca la ilaha illallah itu. Kita telah berhasil menarik perhatian Allah. Tinggalkan NPO, menarik perhatian orang, beralihlah kepada MPA, menarik perhatian Allah. Bagaimana cara menarik perhatian Allah? Ikhlaslah dalam membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, mendapatkan jaminan tiket masuk surga. Ya, kita istilahkan tiket karena segala sesuatu hal yang menarik itu harus pakai tiket. Tanpa tiket nggak bisa. Nah, ini sebagai menarik perhatian saja sebenarnya. Yang dimaksud adalah jaminan untuk masuk surga. Nah, inilah hadis yang ada dalam kitab, ya. Hadis dari Itban bin Malik, ya. Hadis dari Itban bin Malik diriwayatkan oleh Syaikhan, dua orang syekh. Yang dimaksud adalah Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innallaha, kata Nabi, maka sesungguhnya Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah, wajah Allah. Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka menyentuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat dia mencari wajah Allah semata. Dengan la ilaha illallah, dengan membaca la ilaha illallah, tidak ada yang diharapkannya kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu, kata Nabi, Allah haramkan neraka menyentuh dirinya. Kalau kita sudah dijamin selamat dari neraka, dengan bahasa lain, kita juga sudah dijamin untuk masuk surga. Karena tempat di akhirat itu cuma dua. Kalau tidak neraka, ya surga. Kalau tidak surga, ya neraka. Nah, ketika Nabi menjamin kita selamat dari api neraka, berarti Nabi menjamin kita untuk masuk surga. Ini hadis yang pertama. Ketika keikhlasan tidak bersemi di dalam diri, betapapun banyaknya ibadah kita, omong kosong, tidak ada gunanya. Nah, itulah yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ya, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ini hadis ini panjang. Waktu kita tinggal sedikit, kita ceritakan saja. Ya. Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, ya, fa'arafaha qal fama amilta fiha qal qataltu fika hatta tushhidtu qal kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya yang pertama kali manusia dihisab nanti di hari kiamat ternyata bukan pemabuk, ternyata bukan penjudi, tapi ada 3 ahli ibadah. 3 orang yang ahli ibadah. Yang pertama, seorang laki-laki yang syahid, ya, seorang mujahid yang memperjuangkan agama Allah. Dia tewas dalam memperjuangkan agama Allah. Dalam pandangan kita dia itu gugur sebagai syahid. Dipanggil orang itu, lalu diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, dan dia mengakui nikmat Allah itu. Lalu ditanya, untuk apa kau gunakan nikmat Allah ini? Lalu orang itu menjawab, ya Allah, nyawaku satu-satunya ku pertaruhkan, sehingga aku gugur, aku mati dalam memperjuangkan agamamu untuk mencari ridhamu ya Allah. Kata orang itu. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qal, Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Tetapi kau berperang sebenarnya untuk mendapatkan pujian dari orang, supaya dikatakan gagah perkasa, pemberani, ya, sehingga telah dipuji-puji oleh orang. Maka kemudian orang itu diseret ke dalam neraka di atas wajahnya. Bayangkan Bapak Ibu, kita diseret, kalau di punggung kita masih mending. Ini diseret di atas wajah kita ini yang, bayangkan betapa sakitnya. Diseret ke dalam neraka di atas wajahnya. Itu karena tidak ikhlas, sekalipun mujahid. Apalagi ibadah yang lebih besar daripada jihad pada jalan Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, Allah tidak sudi menerimanya. Maka saya katakan di awal, omong kosong ibadah kalau tidak ikhlas. Sudah gugur satu. Lalu yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafa'aha qal fama amilta fiha qal ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma
liyuqala alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang kedua adalah seseorang yang belajar ilmu lalu mengajarkan ilmu itu. Dia membaca Quran lalu diperlihatkan pula lah kepadanya nikmat-nikmat yang banyak. Lalu dia mengakui nikmat Allah itu. Kemudian ditanyakan kepadanya, untuk apa kau gunakan nikmat Allah? Lalu dia menjawab, aku mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran ke sana dan kemari adalah untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Pengakuannya. Percayakah Allah? Tidak. Sama dengan yang tadi, kadzabta. Engkau bohong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kau baca Quran ya untuk mendapatkan decak kagum daripada orang lain? Kalau ada orang mendengar listrik menyala, sound system aktif, kau baca Quran supaya didengar oleh orang. Kalau mic mati, kau tidak baca Quran. Jadi baca Quran mengharapkan pujian dari orang lain. Apalagi ditopang dengan suara yang bagus. Buruang tabang tacangang-cangang ayat lalu tatagun-tagun, suara Nabi Daud katanya. Ya, merdu. Nah ini gampang sekali pujian datang. Tapi pujian berisi racun untuk meracuni keikhlasan kita. Hati-hati dengan pujian. Pujian itu bisa meluluh lantakkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya orang tadi pun diseret ke dalam neraka di atas wajahnya. Sudah dua gugur. Tinggal satu. Siapa yang satu ini? Yang satu ini adalah warajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min adnafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qal fama amilta fiha qal ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha ya illa anfaqtu fiha laka qal kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Yang ketiga, orang yang diluaskan rezekinya, dia kaya, bukan hanya jutawan tapi milionir, ya. Lalu diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah dan dia mengakui. Nah, lalu ditanyakan, untuk apa nikmat ini kau gunakan? Harta yang banyak ini buat apa? Apa jawabannya? Ya Allah, tidak satu pun yang mustahik di lingkungan saya, melainkan saya kasih ya Allah untuk mendapatkan ridhamu. Sebut saja, fakir, miskin, anak, yatim, janda, terlantar, pembangunan masjid, musola, madrasah. Ya, kuberikan kepada mereka untuk mencari ridhamu ya Allah, kata mulutnya. Diakuikah oleh Allah? Tidak, saudara-saudara. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Apa yang kau lakukan itu bukankah untuk mencari popularitas? Karena musim pemilu, musim pilkada, supaya tanda gambarmu dicoblos,
supaya namamu dicontreng, kau menjadi orang pemurah musiman. Kan begitu. Tadinya pelit, setengah mati, tapi karena bertarung di Senayan, ya, supaya dicoblos tanda gambarnya, supaya dicontreng namanya, maka bagi-bagi baju kaos, bagi-bagi sembako, ya, itu. Serangan fajar, serangan maghrib ada nggak? Itu semua ada udang di balik bakwan. Ya. Dia ngasih itu bukan ikhlas karena Allah. Supaya dikatakan peduli kepada wong cilik. Setelah jadi menindas orang yang cilik. Sebelum jadi katanya peduli kepada wong cilik. Tapi kalau sudah jadi menindas orang cilik. Orangnya digusur, tanahnya dirampas, ya, itulah yang terjadi. Jadi apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Akhirnya orang itu pun diseret ke dalam neraka di atas wajahnya. Selesailah sudah 3 tokoh agama tadi, 3 tokoh ibadah tadi tidak jadi masuk surga lantaran tidak ikhlas. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita istirahat sejenak. Kita dengarkan azan Isya. Nanti kita lanjutkan kembali. Lalu bagaimana dengan kita? Seorang mujahid saja yang dia pertaruhkan nyawanya satu-satunya, tapi ditolak oleh Allah karena tidak ikhlas. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, jawab dalam hati, sudah apa yang kita sumbangkan untuk Islam? Oh, orang tadi menyumbangkan nyawanya, kalau kita apa yang kita sumbangkan? Tidak ikhlas lagi. Apa yang akan kita setor di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, yang kedua, orang alim, ahlul Quran, qari, baca Quran, nggak perlu melihat Quran. Quran gundul pun dia bisa baca, Quran tidak berbaris pun bisa dia baca. Begitu mahirnya membaca Al-Quran, karena tidak ikhlas, diseret ke dalam neraka. Bagaimana dengan kita? Kita jangankan Quran gundul, Quran gondrong pun masih pelepotan bacanya. Berbaris, tapi masih pelepotan bacanya, nggak benar bacanya. Nggak ikhlas lagi, ya selesailah sudah. Masuk tong sampah bacaan Quran kita itu, kalau tidak ikhlas. Yang ketiga, orang yang habis hartanya untuk fakir miskin, anak yatim, seluruh mustahik, karena tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sudah berapa infak kita yang kita masukkan ke dalam kotak itu? Belum sebanding dengan orang tadi. Sudah infaknya kecil, tidak ikhlas lagi. Apa yang akan kita setor di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jadi kalau bicara sedekah, bicara infak, biarlah besar asal ikhlas. Daripada infaknya kecil, tidak ikhlas lagi, nggak ada gunanya. Jadi lebih baik infaknya besar tapi ikhlas. Nah, itu pentingnya sebuah keikhlasan. Ikhlas ini merupakan syarat sahnya syahadat la ilaha illallah. Kalau tidak ikhlas, maka kurang syarat dan syahadatnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Masih ada satu lagi syarat yang ketujuh, insyaallah setahun lagi. Tahun 2025 insyaallah kita ketemu lagi. Masih satu lagi syarat yang ketujuh,
yaitu mahabbah. Baik, sebelum kita tutup, silahkan yang mau bertanya seputar ikhlas. Berarti sudah paham semua. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Pak. Ya. Seorang pendakwah memilih tempat kajian. Ini dua kemungkinan. Kemungkinan boleh-boleh saja dan kemungkinan tidak boleh. Apa kemungkinan boleh? Yang sesuai dengan jangkauannya. Ya, ini yang pertama. Mungkin pendakwah ini sudah uzur, sudah sepuh, sudah lansia, maka dia milih saya yang dekat-dekat aja deh, udah nggak kuat jauh-jauh. Ada tuh ya sahabat saya yang seperti itu, diundang dari tempat yang jauh, beliau tidak mau karena beliau sudah uzur, ya, sholat pun sering di atas kursi. Nah itu kemungkinan pertama, ya, insya Allah nggak masalah. Atau yang kedua, mad'unya tidak cocok ya dengannya. Beliau lebih suka keras, lebih suka vulgar, sementara mad'unya masih baru belajar, ini tidak sinkron, ya nggak nyambung. Maka daripada dakwahnya ditolak, ya lebih baik dia tidak menerima. Apalagi sudah pernah ngisi di situ dulu, dakwahnya dicuekin, ya, nah, maka dia tidak mau datang lagi. Nah kalau ini orientasinya, ini dimaklumi, ya. Kita tinggalkan ini. Kalau alternatif lain, ya, kalau Al-Bilal cuma sekian, ya, mendingan yang itu lebih banyak. Jadi Al-Bilal ditinggalkan, lalu diambil yang lebih banyak. Nah ini yang bermasalah, ya. Berarti lebih mengutamakan kepentingan dunia dari kepentingan akhirat. Orientasinya adalah materi. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, jadi soal da'inya memilih-milih, ya kita lihat dulu apa sebabnya dia memilih. Kalau alasannya dua tadi, itu bisa difahami, bisa dimaklumi. Ya untuk apa? Kita sudah parau suara, sudah berbusa, tapi orang tidak menerima, ya. Tidak perlu, yang mendingan tidak diterima. Gitu. Nah itu difaham. Nah tapi kalau kemungkinan yang ketiga tadi, orientasinya rupiah, ya, macam yang lagi viral, kalau nggak 75 juta, dia nggak mau diundang. Ya, nah itu orientasinya sudah duniawi, ya, itu sudah menyimpang. Wallahu a'lam. Yashtaruna bihi thamanan qalila, ya, dia menjual agama Allah dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Itu tidak benar. Wallahu a'lam. Silakan.
Baik. Ya. Itulah gunanya kita ngaji bersama. Ya. Sering saya contohkan, kalau ngaji sendiri, sementara orang rumah nggak ngaji, ibarat jalan pincang. Nah, supaya jalannya bagus, maka dua-duanya ngaji. Kita ngaji, orang rumah juga ngaji. Jadi sama-sama faham. Jangan kita saja yang faham, dia tidak faham. Nah, begitu juga sebaliknya, orang rumah rajin ngaji, kita malas ngaji, juga pincang. Jadi kembali kepada tauhid rububiyah, ya. Sudah berlalu pembahasan, buka lagi catatan, putar lagi YouTube-nya. Apa tauhid rububiyah? Ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya. Allah bukan hanya mencipta, tapi Allah juga memberi rezeki. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Maka jangan cemberut kalau rezekinya sedikit. Ya. Jangan lupa daratan, jangan sombong kalau rezekinya lagi banyak. Allah yang menakar itu. Usaha kita cuman sekedar perantara, sebagai wasilah. Ya, Allah tidak suka dengan orang yang pemalas. Maka Allah memberikan rezeki setelah kita berusaha. Namun bukan usaha kita itu yang mendatangkan rezeki. Ya. Kata orang Minang, kalau nan karasaki dari jauh bareh datang. Kalau nandak karasaki dari muko lapih ke belakang. Apa artinya? Kalau akan rezeki kita, walaupun kita enggak berusaha, usaha kita terhalang hujan lebat misalnya. Terhalang kita usaha, ada saja yang datang, ada saja order. Ya, telepon ke rumah, ada order baru. Orang minta pesanan sekian. Sebaliknya, kalau tidak rezeki kita, dari depan lari ke belakang. Kita buka toko dari pagi sampai petang, kita tungguin. Tapi enggak, jangankan beli melirik, enggak orang ke toko kita. Ya. Nah, makanya bukan usaha kita yang mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka iringilah usaha dengan doa. Ya, minta kepada Allah supaya dilapangkan rezekinya, gitu. Nah, segitu dikasih, terimalah itu. Ya, besok insyaallah Allah tambah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, itu yang lebih baik untukmu. Ya, hari ini omset sedikit, itu yang lebih baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka, yang kamu demen, maunya kita kan dagang kita laris manis. Ya, omset naik terus. Boleh jadi itu tidak baik untuk kita. Kita akan sombong, kita akan lupa diri. Tapi dengan omset menurun, kita ngadu kepada Allah, kita jadi bangun tahajud, kita lagi rajin berdoa. Itu yang diinginkan Allah. Ya. Jadi apa yang ditentukan Allah setelah kita berusaha, apa yang kita dapat itu yang terbaik. Catat baik-baik, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pasti menentukan yang terbaik untuk kita. Ini yang perlu diyakini. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.